warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Zahro akan memaparkan dan menjelaskan mengenai materi Al-Maqasid Syariah. Pengertian Maqasid Syariah. Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsad yang berarti tujuan dan maksud. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian maqasid syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum tersebut. Secara etimologi, maqasid artinya kesengajaan atau tujuan. Maqasid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan, sedangkan syariah berarti sejumlah hukum amaliyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi akidah maupun legislasi hukumnya. Penggabungan dua kata tersebut menjadi maqasid syariah secara garis besar bermakna tujuan-tujuan syariat Islam. Ditinjau dari segi bahasa, kata maqasid merupakan jamak dari kata maqsyid yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa, maqasid berasal dari kata qasaha yaqsidu qasdan qasidun yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh dan sengaja. Dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia, kata maqasid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada qasada ilahi. Sedangkan kata syariah adalah masdar dari kata syar'i yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya. Kata syariah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Selain itu, dari akar kata syara'a yashri'u syar'an yang berarti memulai pelaksanaan atau pekerjaan. Sejarah maqasid syariah. Berbicara tentang sejarah maqasid syariah sebagai sebuah disiplin keilmuan, maka akan dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar, yaitu siapa peletak pertama maqasid syariah? Konon katanya bahwa Imam Asy-Syatibi, ulama dari mazhab Maliki, merupakan peletak pertama. Jika dilihat secara formal, istilah maqasid syariah memang belum dikenal di masa-masa awal masuk Islam. Akan tetapi pada masa-masa awal tersebut sudah dikenal istilah maslahah, yaitu semenjak masa Rasulullah SAW dan masa setelah Rasulullah SAW yang digunakan dalam menentukan sebuah hukum. Kata al-maqasid sendiri pertama kali digunakan oleh Abu Abdillah bin Ali at-Tirmidzi, yaitu seorang ulama yang hidup di akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4. Beliaulah yang pertama kali menggunakan istilah maqasid lewat karya-karyanya seperti As-Shalah wa Maqasiduha. Setelah Al-Hakim muncul Abu Mansur Al-Maturidi dengan karyanya yang berjudul Maqad al-Syara', dan kemudian disusul Abu Bakar Al-Khawfal Al-Syasyi dengan karyanya Mahasin al-Syariah, dan setelah itu ada Abu Bakar Al-Abrori Ar-Raisuni dalam bukunya Min A'lami Maqasid Syariah, menambahkan Abu Hasan Al-Amiri dengan karyanya Al-A'lam Bimanaqibil Islam, serta Syekh Syoduk dengan karyanya Ilal Syara'i. Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqasid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena cukup pentingnya maqasid syariah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqasid syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqasid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum Islam harus bermuara kepada maslahat. Perlu diketahui bahwa Allah SWT menetapkan syariat, tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.
Tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah pasti bukan ketentuan syariat. Yang selanjutnya adalah urgensi maqasid syariah, yang diantaranya yang pertama, maqasid syariah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum maupun parsial. Yang kedua, memahami nas-nas syar'i yang benar dalam tataran praktek. Yang ketiga, membatasi makna lafadz yang dimaksud madlul al-alfadz secara benar, karena nas-nas yang berkaitan dengan hukum sangat variatif, baik lafadz maupun maknanya. Maqasid syariah berperan dalam membatasi makna yang dimaksud. Yang keempat, ketika tidak terdapat dalil yang pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah pada masalah-masalah yang baru, para mujtahid merujuk kepada maqasid syariah dalam istimbat hukum setelah mengkombinasikan dengan qiyas, ijtihad, istihsan, istislah, dan lain-lain. Yang kelima dan terakhir, ada maqasid syariah membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan manusia, sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya ada daruriyah al-khamsah. Daruriyat menurut Al-Ghazali adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang 5, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan nasab. Agama Islam adalah agama yang melindungi dan memelihara kelima hal tersebut dengan dasar beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, memelihara agama. Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ataupun agama-agama sebelumnya. Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Yang kedua, memelihara nyawa. Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun, adanya ancaman hukuman qisas menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa. Yang ketiga, menjaga akal. Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. Tertuang pada surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Yang keempat, memelihara nasab. Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, di mana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Dan secara praktek, selama masa hidup Rasulullah SAW, paling tidak tercatat 3 kali beliau merajam pezina, yaitu Asif, Ma'is, dan seorang wanita Ghamidiyah. Yang kelima, memelihara harta. Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa saja yang mencuri harta, hukumnya adalah potong tangan. Selanjutnya ada karakter fikih sebagai salah satu produk hukum Islam. Hukum fikih memiliki 2 karakter, yaitu al-tobat, permanen dan konstan, dan al-murunah, elastis dan dinamis. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan ini merupakan tabiat hukum Islam yang harus hidup. Fikih Islam memiliki karakter khusus dan membedakan dengan hukum-hukum Islam lainnya. Karakteristik bisa dijadikan landasan berpijak atau paradigma ketika menyusun hukum formal yang akan ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antaranya, yang pertama ada sempurna.
Syariat Islam sangat komprehensif, mulai dari hal terkecil sampai berskala besar, semuanya diatur oleh agama. Penetapan hukum Al-Quran dalam bentuk global dan simpel untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai perubahan waktu, tempat, dan kondisi. Yang kedua, elastis. Fikih memiliki karakter yang elastis yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan sesama manusia, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan makhluk dengan Khalik. Fikih melihat dari berbagai bidang kehidupan, baik muamalah, jinayat, dan munakohat. Yang ketiga, ada elastis, artinya mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, baik berhubungan dengan yang lain. Keempat, universal, artinya fikih berlaku bagi orang Arab dan orang Ajam. Kelima, bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Hukum Islam bersumber kepada Al-Quran dan hadis, melainkan juga hasil konsensus dan qiyas yang dilakukan oleh ulama. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.